kalian 2 atau 3 gitu. Nanti ngaku satu Tuhan tapi kenyataannya 3. Itu nggak jujur. Berarti Anda nggak paham iman Anda. Ya silakan Bahar, apa tadi mau disampaikan tadi? Enggak, aku tambah lagi bro, biar sadar dia bro ya. Ibrani 3 ayat 1 Anda baca ya, posisi Yesus satu tingkat lebih tinggi dari Musa. Ibrani 2:9, posisi Yesus lebih rendah daripada malaikat. Makanya di Lukas 22, Yesus takut ketika melihat malaikat ya, hingga darah keringatnya seperti darah bertetesan ke tanah. Jadi Anda jangan ngawur, yang namanya lebih rendah sudah pasti bukan Tuhan. Masa dia lebih rendah daripada malaikat? Ibrani 2:9 Anda baca ya. Nah, saya bacakan tadi Yohanes 5, itu memang diberikan Bapaknya kuasa kepada mereka ya. Kalau ikut kitab Allah ya, sudah diberi Bapaknya kepada mereka, Yesus sebagai hakim dan Musa sebagai jaksa. Itu setara antara hakim dan jaksa ya. Satu menghakimi, satu mendakwa. Ya silakan, ada yang melanjut, silakan. Ya, kita sapa dulu. Di sini ada Bro Admin ini. Bro Admin gimana, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya lanjut. Ya, gimana Bro Admin? Saya lanjut bro ya. Saya lanjut boleh? Oke, boleh. Silakan. Lanjut ya. Jangan nyerocok. Enggak bang, asal saya jangan di mute. Ya, asal jangan saya di mute. Oke. Saya mau tanya. Jangan deh. Iya, saya mau tanya sekarang ya. Ini sebenarnya Yesus sekarang di mana? Coba. Yesus di sebelah kanan Tuhannya. Di mana bang? Di mana? Di sisi Tuhannya. Di langit. Di langit. Oke. Kalau begitu saya tanya, adakah manusia yang tinggal di langit? Ada. Para nabi dalam Islam Apa? di langit. Siapa tinggal di langit? Melkisedek, Henok. Siapa tinggal di langit? Melkisedek, Henok udah duluan dari Yesus. Siapa yang tinggal di langit? Coba. Itu Nabi Idris di langit. Kalau dalam literasi Islam ya, banyak itu. Nabi Musa di langit. Banyak itu di langit. Jadi kalau standarnya langit, sekarang langit ini bagaimana? Coba. Jadi kalau di langit dia masih manusia ya bang ya? Yang jelas bukan Tuhan. Nah, saya nanya dulu. Kalau dia di langit berarti dia masih manusia atau sudah berubah? Malaikat tinggal di mana? Malaikat tinggal di mana coba? Di mana malaikat tinggal? Masih. Malaikat tinggal di mana coba? Coba kalau memang diperkuat, coba kasih saya dalilnya bahwa manusia yang tinggal di sorga adalah masih tetap manusia. Mana dalilnya bang? Tinggal di mana coba? Di mana malaikat? Jangan kita lari ke malaikat bang. Jangan dulu kita lari ke malaikat. Pertanyaan saya manusia. Manusia mana? Mana dalilnya bang? Gantian dulu biar dijawab. Iya, ini rocos terus gitu. Ini si Bahar nih. Nggak bisa diskusi. Ini saya bawa dalil ya. Rocos terus dia. Nggak bisa kayak gitu cara diskusi. Saya ini sekali nih. Ngomong nggak berhenti. Kalau standarnya sorga, tadi kan sudah kukatakan. Kalau standarmu itu sorga, malaikat juga di sorga. Lalu kenapa malaikat nggak dituhankan? Ya izin bro ya. Ini saya bawa dalil ya. Di mana Yesus itu di langit? Tunjukkan ayatnya. Itu random, bukan di surga, di langit ya, di langit, bukan di surga. Ya, bukan paradiso itu. Ya, saya tambahkan Pak Ustaz. Ya, ini ayatnya ya, Matius 16:27. Sebab anak manusia ya akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya, tetap anak manusia. Bukan bilang Tuhan ya. Matius 24:30. Pada waktu itu ia akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi. Ya. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, kemuliaan Bapaknya maksudnya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan Bapaknya. Jelas, banyak kalian ya. Daniel 7:3, Lukas 21 ayat 27, Yohanes 1:55. Banyak kali. Jadi tetap dia anak manusia, bukan Tuhan. Paham? Silakan lanjut. Nah, gini bang. Oke, kalau jawaban kayak gitu, terus ada nggak? Masuk akal nggak? Seorang manusia naik ke surga turun lagi jadi manusia? Masuk akal nggak? Biar mau bicara kok gitu. Gimana Masuk akal kalau kuasa Tuhan. Nah, kok sudah jawab berarti kuasa Tuhan. Berarti itu Tuhan punya mau. Tuhan punya mau.
Coba kau baca lagi Lukas 2. Siapa yang berkeinginan si Maria hamil? Coba. Itu atas apa? Nggak ada ya, kuasa Tuhan, Kau baca. kemauan Tuhan, Kau baca. kemauan Tuhan. Nah, Telah hari ini telah lahir ya, kemauan Tuhan. kuasa Tuhan. Itu Lukas 2:11. Iya, Lukas 2 ayat 11 kan? Baca Lukas 1. Baca Lukas 1 dari mulai 26 sampai 31. Baca. Coba kau baca. Saya nggak ada Alkitab Kehendak depan, siapa? Bang. Makanya kalau mau diskusi itu jangan mulut duluan. Mata dulu baru ngomong, baca dalil baru ngomong gitu. Lah, Lukas 1. makanya saya dari tadi bertanya, Bang. Itu kalau manusia Iya. ya tinggalnya di bumi. Abang bilang nggak di apa-apa. langit. Nggak Berarti apa-apa. kalau di langit sudah bukan manusia dong. Kau kan Atau masih bertanya. manusia? Kau kan bertanya, Ya. yang tadinya di sorga bukan manusia kembali jadi manusia. Ada nggak seperti itu? Ada. Kuasa Tuhan. Tuhan yang mau gitu. Tuhan yang berkehendak. Lah, kalau Apa yang berkehendak nggak bisa? berarti itu Yesus Tuhan karena kehendaknya. Oke, kau katakan Yesus Tuhan. Sekarang begini, kalau kau katakan Yesus itu Tuhan, menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Dialah Yesus Kristus Tuhan. Oke, baca Matius 11:25. Menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Baca. Mau saya perkuat ayatnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 2 Baca Korintus dulu. 1 ayat 3. Baca dulu Nanti. 2 Korintus 1 ayat 3. Tahu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan Tahu. kita Yesus Kristus. Tahu. Berarti Yesus Tuhan ya? Berarti Yesus Iya, Tuhan ya? nggak apa-apa. Oke. Sekarang Sudah. gini. Oke, nggak apa-apa. Sekarang coba kau baca Matius 11:25. Menurut Saya Yesus kasih siapa lagi Tuhan ayat, langit dan bumi? saya kasih lagi ayatnya Filipi 2 ayat 11. Bang Arif, Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Ini Ustaz Arif, Penyembah manusia, weh. Maksa kali kau anak orang Tuhan. Atau Ustaz Arif bikin aku moderator lah, biar aku atur dulu dia. Sedang ngomong langsung potong-potong. Coba Iya atur aku nih. jadi moderator. Maksa Ustaz kali anak Arif. orang Tuhan. Masa Tuhan dikandung 9 bulan, woi. Sadar kau? Baca dulu Matius Bro. 11:25. Saya bilang saya nggak bawa Alkitab. Sadar Iya, kau kalau Tuhan coba. kau dikandung. Nggak ada Alkitab di depan saya. Nggak ada Alkitab di depan saya. Bang Kau Andi, sadar Bang Andi, kau. bacakan Bang Andi. Bang Andi, Gimana? bacakan Bang Andi. Tunjukkan Matius 11:25 biar nampaknya. Ya, baca. Aku berterima kasih kepada Yang ya percaya. Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Pada waktu itu Yesus ada di mana? Nggak ada, saya tanya. Pada waktu Di itu dia bumi, berkata, di bumi, di di bumi. bumi. Yesus selama di bumi dia manusia memang. 100% dia manusia pada saat di Tadi kau bumi. bahkan ayat anak manusia Berarti bukan tetap Tuhan. Nanti dia kembali akan Dia bukan Tuhan. Selama di bumi itu dia manusia. tadi aku Selama bahkan di bumi Matius dia 16:27. Mana ayatnya? Mana pernah Yesus Anak mengatakan? manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya di surga, diiringi malaikat-malaikat Bapaknya. Pada waktu itu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya sesuai dengan perintah Bapa di surga. Apalagi kau? Hah? Bro, Paksa kali kau. Yesus selama di bumi itu dia manusia 100% manusia. Masa Tuhan kau Tidak ada ayat yang menguatkan bahwa Tuhan kau Yesus tidak perwalian pernah dia, Yesus berubah gitu. tidak Bang pernah Yesus berkata bahwa saya adalah Tuhan sembahlah saya. Tidak. Coba enggak ada ilmu nih, turun aja. Selama di bumi Yesus bukan. masalah ini. Ada ilmu kau, weh. Itu sudah Coba. saya bawakan dia Izin dan aku sebentar ya. Teman-teman. Gak apa-apa, kita jadikan mainan dia. Silakan bro. Izin aku. Nanti setelah Yesus duduk, Silakan bro. nanti setelah Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa baru Ustaz Arif, coba jadikan aku baru dia kembali kodratnya sebagai Tuhan. Gak ada ilmu kau, weh. Jadikan aku moderator Ustaz Arif. Bukan gak ada ilmu. Kau baca Kamu yang gak bisa ngejawab. Kau baca Ayub 25. Kamu yang gak bisa ngejawab. Kau baca Ayub 25. Kamu yang nggak bisa- namanya dilahirkan untuk kotor. Kamu nggak bisa ngejawab. Kau baca Ayub 25. Kamu yang nggak bisa ngejawab. Kotor ya, nggak bersih bukan Tuhan. Kau baca ya. Kau baca Ayub 25 ya. Yang namanya setiap dilahirkan perempuan itu hina di muka Tuhan ya. Nggak ada yang bersih di muka Tuhan. Baca tuh ya. Biar sadar kau ya. Atau Apanya yang kau maksud? Baca Ayub 25. Jangan kau kata bibelmu. Ya. Ayub Buka, 25 kau buka setiap- baca. Saya bilang tidak ada Alkitab di depan. Ayub 25 Baca. setiap yang dilahirkan Ya, baca. perempuan itu hina, tidak bersih di muka Tuhan. Paham? Paham kau? Berengah ya. Bulan pun tidak bersih, bintang pun tidak bersih di hadapan Tuhan, apalagi hanya manusia, berengah dan ulat, tahu kau? Paham kau? Baca ayatnya apa? Kau baca Lukas 33, Yesus berdosa. Ayo, silakan bantah, ayo. Baca. Masa Tuhan berdosa? Bilang gak ada Alkitab di depan saya. Makanya Kita kau kasih sadar data kau. dulu. Kau baca. Ya, ini ngoceh aja nih. Bentar dulu, Bahar. Kau diam. Kau bawa dalil ya baca. Iya nanti baca sama kau. Nih, Sabar kau, saya sabar. kasih Jangan data kejar-kejar nih. kau, Paulus. Nih.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini sudah kiamat kan, kita diciptakan, dihidupkan semua kembali. Apabila anak manusia, apabila anak manusia, berarti dia tetap anak manusia ya, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Elu Oten tidak masuk hitungan menghakimi 12 suku Israel. Elu Oten yang kafir ini tidak masuk. Ini ketika penciptaan kembali ya, apabila anak manusia, jadi dia tetap anak manusia nih. Dia tidak pernah berubah jadi Tuhan. Ketika di dalam Bibelmu ya, ketika dia dilahirkan, apa kata malaikat? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau seorang berarti manusia. Kemudian Yesus terangkat, anak manusia terangkat. Kemudian ada diceritakan dia akan duduk menghakimi, anak manusia akan duduk menghakimi dengan ke-12 pengikutnya, menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian diceritakan lagi di Bibelmu, anak manusia akan turun. Jadi selalu anak manusia tidak pernah berubah jadi Tuhan. Kalian aja memaksakan anak manusia ini menjadi Tuhan. Enggak. Oke. Saya mau tanya, ini Yesus berkata pada saat dia di mana? Enggak, ini perkataan Yesus pada saat di mana dia Yesus ini berkata? Mau di mana? Ini kan penciptaan kembali nih. Kalau penciptaan kembali, siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata? Enggak, saya nanya, siapa yang berkata ini? Yesus ini. Iya, di mana itu? Dia masih di mana? Ya, dia pada saat di mana dia berkata ini? Di bumi, dia berkata di bumi, berarti dia belum Tuhan. Dia masih manusia biasa. Dia di bumi manusia biasa. Kita lihat datanya. Aduh, bagaimana sih? Yesus selama di bumi 100% manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Kena kau tu. Itu baru kena kau. Masa Tuhan. Mana saya tidak pernah mengatakan Yesus berubah. Ya namanya. Saya tidak pernah mengatakan Yesus berubah. Dengar kau ya. Yang nama Tuhan itu kalaupun dia menjelma, mau berubah, mau berondok, mau menunjukkan perubahan dirinya, menyamar apapun, tetap itu Tuhan. Paham kau? Bro, kalau memang Yesus Tuhan, pada waktu dia disalib, dia tidak akan bisa disalib kalau memang dia Tuhan. Tapi memang Yesus selama di bumi sebagai manusia biasa. Memang Yesus selama di bumi sebagai manusia biasa, dia menanggalkan ketuhanannya. Walaupun Lukas 2 ayat 11 mengatakan, bahwa telah lahir hari ini bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Tapi Yesus tidak pernah dia menanggalkan ketuhanannya. Menanggalkan tidak pernah. Apa kata ketuhanan awalnya masih hilang jadi? Tidak ada dia gunakan ketuhanannya. Di mana kau lihat? Di mana kau lihat Yesus? Di mana kau lihat Yesus menggunakan ketuhanannya? Di mana? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu di mana Yesus menggunakan ketuhanannya? Tuhan itu kayak baju dianggap. Iya. Kadang ditanggalkan. Bro, itu Tuhan gelar. Bisa saja kau pakai, bisa tidak. Insisto. Kadang Tuhan. Senior itu gelar juga, bisa kau pakai, bisa tidak. Tuhanmu on off. Hancur kau ya. On off gimana? On off. Ngeyel aja kok on off. Tahu nggak on off? Gini. Sebentar ya. Silakan. Berarti Bang itu Andi, kan Bang Andi. memberitakan kematian Tuhan itu gimana itu? Pada saat Yesus tidak menjadi Tuhan, siapa yang Tuhan? Coba. Pada saat Siapa Yesus yang tidak Tuhan, siapa yang Tuhan? Ada Allah Bapa di sorga. Kamu mau bilang apa? Dia bukan Tuhan, dia pencipta. Dia pencipta. Berarti Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Jadi Allah Bapa itu bukan Tuhan. Tuhannya dua. Dia bukan Tuhan, dia pencipta. Bukan Tuhan. Pencipta, penguasa langit dan bumi. Mana lebih tinggi, pencipta atau Tuhan? Siapa yang lebih tinggi? Bro, kalau kamu bertanya begitu, ya, saya tanya dulu. Yang berhak dicipta itu yang berhak Oke, kau bertanya itu atau Tuhan? Kau bertanya itu. Sekarang kau bertanya itu. Sekali saya mau nanya, parameter apa yang kamu gunakan? Parameter apa yang kamu gunakan untuk mengatakan bahwa ini? Enggak, saya tanya dulu. Parameter apa yang kamu gunakan? Parameter apa yang kamu gunakan? Bahwa Allah itu lebih besar daripada Tuhan. Sekarang saya tanya, parameter apa kamu gunakan? Kamu gunakan parameter apa? Ngeyel aja. Bukan datanya Bunda Rama. Parameter apa kamu gunakan bahwa Allah itu lebih besar daripada Yesus? Iya, sebentar. Tadi kau mengatakan Yesus itu di bumi tidak Tuhan. Kutanya. Betul. Bapak kau bilang.
Nah, betul, Allah Bapa di Berarti- sorga. Nah, berarti Sang penguasa. Oke, baik. Sekarang begini. Ketika Yesus tidak Tuhan, Allah Bapa jadi Tuhan. Lalu sekarang Yesus sudah jadi Tuhan. Begitu. Kalau kau harus bertanya dulu, kapan Yesus jadi Tuhan? Bertanya dulu. Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Tuhan? Coba. Pinter, pertanyaan bagus. Tuhanmu dua. Setelah Yesus duduk di sebelah kanan, dia kembali kodratnya sebagai Tuhan. Kamu mau bilang apa? Kau mau bilang apa? Kau mau bilang apa? Sekarang kau mau bilang apa? Anak manusia. Kau mau bilang apa? Dia sudah kembali Ketika Yesus terangkat, dia masih duduk anak di sebelah manusia. kanan Allah Bapa. Dia sudah kembali ke kodratnya sebagai Berapa Tuhan? Masih anak Sebagai manusia anak di Tuhan, situ. gitu. Anak manusia. Mana ada Yesus duduk sebelah kanan Allah, dia masih manusia. Dia sudah Tuhan, kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Salah, cerewet kali dia ya. Anak manusia. Makanya biar kamu main keroyokan juga 100 orang kamu keroyok saya juga nggak akan Duduk sebelah mempan. kanan jadi anak Tuhan gitu ya. Tuhan beranak. gitu. Kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Kamu mau bilang Sebagai apa? Allah Bapa menjadi anak Allah Bapa gitu. Dia bukan jadi anak Allah Bapa, dikatakan di situ. Dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Kembali ke kodratnya sebagai Tuhan. Yesus dikirim Kembali. Paulus itu Mana ada? Yesus disalib agar menjadi Tuhan. Itu kan katanya Paulus itu kan. Aduh. Yesus itu disalib. Loh, makanya saya bilang selama Yesus di manusia, selama Yesus di bumi itu dia manusia, 100% manusia. Pada waktu disalib. Bro, kamu tahu dulu. Itu Yesus itu manusia apa Tuhan? Yesus masih manusia. Loh, bilangnya Paulus itu ketika Yesus disalib Kap- menjadi Tuhan. Tadi pertanyaanmu, bro, saya sudah jawab. Kapan? Secara Kamu kan bertanya, kapan Yesus menjadi Tuhan? Setelah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Secara jasmania, Yesus itu kepenuhan apa? Kepenuhan roh ilahi kan? Ya, kepenuhan ilahi. 2 Korintus 5. Ini gimana ini? Ajaran baru mungkin. Maka bukan ajaran baru. Memang begitu. Manusia nih. Yes. Dia tetap anak Terus manusia. di bumi 100% manusia. Ini Walaupun mulai di langit sekarang dia tetap anak manusia. manusia. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini yang Maha Kuasa Allah. Yang Maha Kuasa Allah. Anak manusia ini duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bedakan itu antara Allah yang Maha Kuasa dengan anak manusia. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Iya, ini kan menceritakan bahwa Yesus ini menceritakan bahwa Yesus itu dari anak manusia. Iya, jadi dia tidak perlu berubah jadi Tuhan. Ini menceritakan banjir molap. Yesus kan dari anak manusia. Ini sudah duduk ini. Dia menceritakan. Dia sudah duduk. Iya, dia menceritakan. Ini anak manusia. Yesus itu anak manusia. Bisa mute lagi nanti. Betul. Sudah duduk ini. Sudah duduk. Ya, sudah duduk. Ya, betul. Ya manusia toh. Dia tidak Yesus kan dari anak manusia. Kenapa kau bilang jadi Tuhan? Ini menceritakan Yesus. Kau suka nipu-nipu. Di-mute lah. Banjir molap. Kalau begini banjir molap. Diterima Bunda Rahma, diterima Bunda Rahma, diterima. Biar dijelaskan dulu, baru ditanggapi nanti. Diterima Bunda Rahma, diterima itu Bunda Rahma. Banjir molap ini, banjir molap. Mute-nya dibuka Bunda Rahma, diterima. Mute, itu terima Bunda Rahma. Bunda Rahma, waduh. Bunda Rahma, diterima ini. Saya undang Bunda Rahma untuk membuka mute. Terima Bunda. Waduh. Bang Sarul kan tadi bisa ya. Bunda Rahma, diterima Bunda Rahma. Mute undangan saya diterima. Terima Bunda. Iya. Waduh. Bunda Rahma diterima. Bunda Rahma. Bunda Rahma ini baca data ini. Bunda Rahma diterima mute-nya, diterima undangan saya. Undangan saya untuk membuka mute diterima Bunda. Katanya ulang lagi Pak Ustaz undangannya. Sudah. Oke, Ya, tadi keterangannya Ustadz nggak bisa kalau ada yang dibesarin. Oke. Kalau ada yang dibesarin nggak bisa keterangannya. Oke ya, teman-teman. Jadi Pak Ustaz, ketika Yesus itu Bunda Rahma Pak Ustaz. Besar Bunda Rahma Pak Ustaz.
Besari Bunda Rama Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bunda Rama besari Pak Ustadz. Enggak, memang segitu. Sudah dibaca aja Bunda Rahma. Bunda Rahma diterima undangan saya. Ini biar nanti jangan asal nyerocos, saling ya diterima Bunda Rahma. Bunda Rahma, mute saya diterima Bunda Rahma. Nah itu diterima, buka. Biar nggak ngerocos. Masalahnya sih itu nyerocos itu. Kabur deh ya. Loh iya, masalahnya rocos. Orang mau memperlihatkan data kan disela terus. Mereka terlalu memaksakan Yesus ya. Padahal Yesus itu dilahirkan anak manusia, terangkat anak manusia, turun kembali masih anak manusia. Nggak pernah jadi Tuhan. Emang kau datangmu dari mana? Hitam putih, naiklah hitam putih. Ayo oten-oten yang cerdas, naik. Iya, Yakobus. Iya, Yakobo. Halo. Iya, Yakobo. Iya. Halo. Boleh bertanya, Bang? Silakan. Boleh bertanya, Bang? Silahkan. Waduh. Bang, di Al-Quran itu yang menjadi hakim yang adil itu Allah kan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim di atas segala hakim? Nah, kalau begitu hadis Sahih Bukhari 1090 itu bagaimana, Bang? Apa? Coba tolong jelaskan, Bang ya. Bukhari berapa? Sahih Bukhari 1090. 1090. Coba kau baca dulu. Iya. Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Nah, menjadi hakim, hanya menjadi hakim aja. bukan maha adil. Bukan hakim di atas hakim, hanya menghakimi saja. Iya, Nabi Isa itu nanti akan punya PR itu kepada pengikutnya nanti. Yang menuhankan Nabi Isa itu nanti akan dihakimi oleh Nabi Isa. Ini kan di Al-Quran, di hadis kan, berarti Bapak punya bukan kita. Loh iya, coba dijelaskan. Saya pembuka komalin nih, host, tidak boleh ikut campur dan rumahnya. Silakan. Iya, jadi kalau hanya hakim yang adil itu amanah diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, hanya sebatas hakim aja, tapi bukan hakim di atas hakim. Namun Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim di atas hakim? Hakim maha hakim itu. Jadi Allah hakim di atas hakim, maha menghakimi. Jadi jawabannya itu hakim yang tertinggi itu, maha hakim itu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana, Bang? Hakim di atas hakim. Di surah apa tuh Ustaz? Lupa aku tuh. Watin ya, Atin. Surah Atin itu. Watini wa zaitun wa turi sini wa hadzal balala laqad khalaqnal insana fi ahsani. Boleh tahu Mbak itu di mana, Mbak? Bang. Ada bentar buka ya. Ya. Silakan buka Al-Qur'an di surah. Saya nggak Bang buka saja dulu baca. Itu tadi yang baru ku baca tadi di surah Atin ayat 8. Atin ayat 2 ya. Ayat 8. Bisa tunjuknya, Bang? Bang Andi mau nunjukkan tuh. Surah Atin ayat 8. Jadi kalau Nabi Isa itu cuma hakim. Kalau hanya hakim, sekarang juga banyak hakim. Ada hakim agung menghakimi. Namun apakah mereka adil? Belum. Kalau Nabi Isa hakim yang adil. Kalau hakim-hakim yang sekarang ini apakah mereka adil apa enggak? Ya namanya juga hakim-hakim sekarang kan manusia ya. Manusia yang penuh dengan syarat kepentingan. Tentu keadilan itu berdasarkan kepentingan. Di Al-Quran kan hakim yang adil itu kan Allah. Hakim di atas hakim itu Allah. Di surah Atin tadi ayat 8. Itu ya, coba bisa tunjuk, Bang. Itu tadi surah Atin. Tulis saja di Google surah Atin ayat 8. Abang bisa tunjuk. Bentar ya.
Abang tunjuk aja di situ. Baca. Aku open cam gitu. Baik. Sabar bang, keluar dulu. Ada perlu ini. Tapi gak ada pesawat layar full nih nak. Aku itu toko. Ada layar full mana? Nih. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim seadil-adilnya hakim? Nih terjemahannya. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kalau sudah ahkamul hakimin ini kalau diartikan sebenarnya hakim di atas hakim. Ini kalau istilahnya kalau dalam bahasa Arab apa nih Ustaz? Lupa aku nih. Kabur dia. Apa tuh Ustaz istilahnya? Tingkatan apanya ini apa namanya? Dia kalau di tasrif itu apa namanya? Ahkamul hakimin itu. Ahkam itu apa ya? Ahkamul hakimin. Kalau mufradnya kan hakamun yuhakimun, kan gitu ya. Ini kalau dia dalam bahasa Inggris namanya superlative degree. Nah, gitulah. Ada much, ada more, ada most gitu ya. Nah, kalau much itu banyak, kalau more itu lebih banyak, kalau most itu paling banyak. Jadi superlative degree. Nah, ini superlative degree ini. Paling artinya. Maha. Gitu. Ya, seniman. Ahkamul hakimin. Seniman, selamat malam, seniman, selamat petang. Seniman. Oh, seniman. Dibuka miliknya, seniman. Waduh. Minta naik, ketika dinaikkan nggak ngomong, mau nge-report. Ustaz Tahta sudah kena report itu tadi itu. Oh, pantas tadi ada Ustaz Tahta aku tengok. Iya, kena report beliau. Ayo teman-teman sekalian, naik. Jadi kalau teman-teman Kristen ya, kalau Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran itu sangat jelas dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Allah. Itu kafir hukumnya, mentuhankan Allah. Mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Al-Maidah 72. Lalu Al-Maidah 73-nya dikatakan Allah itu bukan 3. Itu kafir hukumnya. Lalu kalau Nabi Isa dikait-kaitkan supaya jadi Allah, nggak masuk. Apalagi membawa hadis, nggak masuk itu. Terus dikatakan Nabi Isa tahu hari kiamat, Az-Zukhruf 71. Nggak bisa. Itu udah dikunci itu bahwasanya laqad kafarul ladzina yaqulu huwa apa ya? Laqad kafarul ladzina qalu Isa ibnu Maryam Allah. Nah, itu kafir hukumnya. Kalau nggak salah lebih kurang kayak gitu ya bunyi ayatnya. Ayat 72 Al-Maidah. Beda kalau Yesus. Nah, kalau Yesus ini kadang Tuhan seperti yang dijelaskan tadi ya sama si siapa tadi ya, Sahar tadi. Ketika di bumi dia bukan Tuhan. Nah, lalu ketika dia bukan Tuhan, siapa yang Tuhan? Nah, lalu dikatakan ketika dia naik, dia jadi Tuhan. Nah, kalau dia naik jadi Tuhan, Tuhan yang lama kayak mana? Berarti ada 2 Tuhan? Enggak. Oh, udah naik Mang. Itu aja on off itu kayak saklar lampu. Makanya aku pernah buka komal, judul komalku itu kadang Tuhan, kadang manusia, Tuhan tapi kadang-kadang gitu. Tapi nggak lama, setengah jam berungkat langsung. Kita nih, selamat sore. Neo Rudi Tambunan. Selamat sore. Rudi Tambunan. Rudi Tambunan apa nih? Rudi. Minta naik tapi kok nggak bersuara teman-teman ya.
Suci, selamat malam, Suci. Selamat sore. Iya, Suci Bululu. Suci Bululu. Ya. Ya, selamat sore. Agamanya apa, Bu Suci? Aku Kristen, Bang. Oh ya, silakan kalau mau berdiskusi atau bertanya, silakan. Atau mau menanggapi, silakan. Kenapa Yesus bukan Allah? Kenapa itu yang dibahas, Bang? Ya, silakan, Ustaz. Ya memang dia bukan Allah. Dalam Bible kalian kan Allah itu cuma satu-satunya, kata Yesus. 17 Yohanes 17:3. Coba. Jadi, menurut Yesus ada berapa Allah, coba? Menurut Yesus. Kenapa Allah kami yang dibahas? Kenapa bukan Allah kalian yang dibahas? Waduh, itu Jadi, Allah kami. Itu Allah kami. Itu Allah kami. Bahas. Jadi aku sebagai Kristen tertarik naik di atas karena kita bahas ini Yesus bukan Allah. Jadi aku tidak tertarik untuk bertanya. Ya memang bukan. Sekarang coba buktikan. Coba gini. Tertarik orang Kristen naik. Nggak apa-apa. Coba Kak Suci buktikan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Coba buktikan di mana datanya. Gini Bang, aku bukan bapak pendeta atau iman. Enggak, bukan gini. Tadi kan kamu protes nih. Kamu protes Yesus bukan Allah. Sekarang buktikan kalau Yesus itu Allah. Coba. Mana datanya? Kan ada itu di Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Perjalanannya di situ kan kelahiran Yesus itu kan ada di situ. Jadi abang baca sendiri di situ. Sekarang menurut Yesus ada berapa Allah? Coba menurut Yesus ada berapa Allah? Menurut Yesus sendiri ada berapa Allah? Sendiri. Semacam ininya itu ya Bang. Presiden kita itu namanya siapa? Presiden itu namanya Prabowo kan? Di pemimpinan banyak. Kalau presiden itu banyak. Nama Allah kami itu Yesus Kristus, Bang. Presiden itu banyak. Ada mulai dari Soekarno, kemudian itu Pak kan Soeharto. pemimpin kita kan. Loh iya banyak kan kalau presiden. Yang pemimpin di atas kita namanya siapa? Presiden kita sekarang namanya siapa? Kalau presiden itu dilantik, Ibu, dipilih dilantik 5 tahun masa jabatan. Iya. Kalau Tuhan kan enggak. Kalau Tuhan kan untuk seterusnya. Jadi kenapa Tuhan kami kalian bahas? Kenapa bukannya Tuhan kalian? Betul itu Ibu, betul. Karena gini, Tuhan kalian itu bukan Tuhan. Dalam Bible kalian sendiri mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dapatnya dari mana, Bang? Kurios. Tuan. Sebenarnya Tuhannya pun dilantik. Jadi Tuhannya itu entah berapa masa jabatannya. Bu Suci, ini mereka ini kayak bagaimana kepo. Bang, kalau Tuhan baca sendiri di konsili. Jadi pengangkatan Tuhanmu itu melalui konsili. 325 konsili Nikea itu ditetapkan setelah pemilihan Tuhan, ditetapkan Yesus itu Tuhan. Pemilu itu ya, bukan pemilu, pemilihan Tuhan dengan konsili Nikea 325. Ditetapkan tuh Yesus. Nah tadinya naik itu Maria, Mama Tuhan Theotokos. Maria itu naik, Roh Kudus belum. Ketika konsili Konstantinopel, Maria naik. Tapi konsili Efesus, tergeser Maria, kurang suara tuh. Naik. Jangan banyak ngomong Bunda Rama. Coba liatin dalilnya. Coba liatin. Liatin dalilnya. Iya, mana? Bro. Mana? Jangan cuma ngomong mana hasil konsili. Mana hasil konsili? Coba liatin. Kita buka ya. Iya, liatin. Kau ini Kristen bawa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan asal buka. Enggak, aku pikir itu kalian harus pakai referensi yang bisa dipertanggungjawab. Bawa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Aku pikir kau paham karena kau Kristen. Ya coba mana buka. Oke. Buka supaya jangan mendongeng, buka aja. Paham ya. Paham, saya tahu. Itu kan kau tahu kenapa tanya pula. Bu Suci kan belum tahu. Kau buka kan kau mendongeng, jadi buka.
Ya Allah nih. Yang menuduh itu mau membuka biar yang berkote itu ya dia yang bertelur, makanya berbicara. Tadi perasaan kau yang berkote-kote, kayak kau udah mau buka Bunda Rama, di mana referensi yang Ibu Bano bisa paparkan? Coba, ya coba. Allah itu terdapat dari mana? Coba buka. Bisa saya berbicara sebentar. Oke, silakan. Saya mohon kepada room ini, kenapa cuman agama terus dibahas? Bahaslah agama sendiri-sendiri, jangan bahas agama orang. Karena kau mencuri kata Allah dan kau mau mengkristenkan dengan amanat agungmu. Jadi kau bahas Bibelmu, bahwa Bibelmu itu banyak mencuri kata-kata Allah. Banyak kata Allah. Kata Allah lain daripada Allah. Allah, sebutan kami Allah, bukan Allah. Ya double L kan, double L. Mana di Bibelmu? Mana di Bibelmu itu? Bun, mana di Bibelmu itu? Mana di Bibelmu itu ada kata Allah, kata Allah, kata Allah. Theos ya. Nih ya. Jadi kalian sebentar. Ini ya, cari ini ya, Konsili Nikea pertama ini cari. Di sini Konsili Pemiltu. Tuhan itu kamu tidak ada salah. Lama-lama kau kutendang kau ke got. Ini ya. Nih. Bantah satu-satu. Kau baca bahasa Indonesia saja. Konsili Nikea ini cari ya. Ini pemilihan Tuhan nih di tahun 325 Masehi nih. Di apa ya? Dimusyawarahkan siapa sebenarnya Yesus. Apakah Yesus sama dengan Bapa? Di sini dimusyawarahkan nih konsili. Konsili Nikea namanya ya. Jadi konsili di Kristenan itu atau musyawarah untuk mufakat kalau di Islam ya. Mereka berkumpul semua para pastor, para pendeta, pemuka karesteng. Kemudian mereka memilih siapa yang pantas jadi Tuhan. Ketika konsili Konstantinopel. Kenapa saya dan selamanya kamu tidak akan tahu arti daripada Kristen. Kemudian konsili Kalsedon, kok diamlah dulu. Kau bertanya, kau pula ribut ya. Konsili Kalsedon itu ditetapkan, ternyata Yesus lapar. Ternyata Yesus ini mengantuk tidur. Yesus ternyata manusia. Di konsili Kalsedon diputuskan, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Maka di dalam diri Yesus 200%. Ya kan? Kadang dia manusia, kadang dia Tuhan. Manusia yang ketuhan-tuhanan. Oke, jadi banyak belajar ya. Cari konsili-konsili. Kalau nggak salah itu 20. Makanya aku bilang, belajar kalian, belajar baca. Kau sendiri nggak tahu itu konsili. Ya belajar kau. Sekarang kalau kau pintar, jangan cuma model bacot. Kayak kau ini mama lagi nawar-nawar ikan di pasar. Saya tanya kau ya. Cari data di Bibelmu kata Allah. Original Bibelmu ya kata Allah cari ya. Kalau nggak ada kau diam. Cari kata Allah itu. Kalau nggak ada berarti kau nyolong. Kau nyuri. Kalau nggak ada kata Allah di Bibelmu. Apa yang dicuri? Kata Allah. Ya, kata Allah. Sekarang saya minta data di Bibelmu di mana. Jadi ini konsili ini pemilihan Tuhan. Nah ini dipilih siapa yang pantas jadi Tuhan. Yesus ini apa? Apa dia Tuhan atau bukan? Nah diadakan konsili. Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Iya. Jadi Tuhanmu itu ditetapkan. Ribut kali dia. Apa kau itu nggak bisa beli ikan nawar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah Tuhan kalian. Jadi kami tidak pusing. Aduh, nanti darah tinggi Bu. Sabar. Darah tinggi. Tunjukkan kalau udah maling, marah-marah lagi. Udah maling, marah-marah lagi. Ini mikrofonku yang mahal ya. Kalian nggak bisa sampean suaraku. Ini mikrofonku yang mahal. Kalian nggak bisa kebeli. Oke? Hajar, Bunda Rama, hajar. Saya tanya kau di mana di Bibelmu itu? Ada kata Allah. Kalau nggak ada data di Bibelmu yang berbahasa Yunani, berarti kau maling. Ya, Yeni, kau maling. Maling apa kau? Ya tanya saya data. Kalau ada di Bibelmu bahasa Yunani kata Allah, berarti kau bukan maling. Kalau tidak ada kata Allah, berarti kau maling. Oke?
Kata Allah itu berbeda ucapannya. Allah, double L. Kuculuk, double L. Double L. Kenapa kau bilang Allah, double L? Oh, nggak bisa baca ya? Sama aja kau, 1 tambah 1 tambah 1, 1. Oh, Saya bisa baca loh. Allah rahmat. Double L. Double L. Nah, kita lihat ya di Bibelmu ya. Kita lihat di Bibelmu apa bunyinya di Bibelmu ya. Mari kita buka di Bibelnya Oten ini ya. Oh, no, I am understand. I am not understand. No, I am not understand. Karena you maling. Ibu Yeni, jangan begitu. Belajar dulu, belajar yang benar. Karena pada dia ya, kata Allah. Ini nada saya. Mic-ku besar sekali suaranya ya. Bukankah mic-ku? Halo. Wih, kencang kali rupanya mic-ku ya. Ini bukan sembarang mic ya. Ini mic-ku yang luar biasa ya. Mari kita lihat kata Allah ya. Mana dia kata Allah ya? Baru kita suruh baca dia. Mana kata Allah? Ya Allah ya Rabbi ya ini. Mana dia? Oh, ini saya kasih kata. Nih. Sabar Bu Yeni, bisa sabar gak? Diajari itu nyimak, jangan mulutnya merepet terus. Lanjut Bunda Rama. Nih kau baca nih, kau baca ini. Ini baca. Ayat dari mana? LLA, ALLAH. Apa di sini kan bacanya Allah? Masa dibaca Allah? Double L. Dasar kau maling. Kau maling. Mau menyembunyikan yang kau maling ini, kau baca Allah. Padahal double L. Allah. Ini Allah double L. Tapi kau baca Allah. Alamak. Ya, kalau kau maling. Ibu Suci, disimak dulu. Ibu harus disimak dulu asal kata Allah itu dari mana. Begitu ngomongnya lambat, lembut. Oke, kita lihat ya, yang kau curi ya, yang kau ambil ya. Kita buka originalnya ya. Kita lihat originalnya. Oke. Sabar ya, jangan teriak-teriak lah. Sabar, kita buka originalnya. Yohanes 13. Ini kenapa noise sekali suaraku ya? Apakah sudah ada room ini? Pas. Oh enggak ya, siap. Aku buka dulu Yohanes 13. Kita buka ya. Ehonya kegedean Bunda Rahma. Dikit aja. Habis itu aku Pak Ustadz ya. Iya, jadi gini ya, sedikit Bu Suci, Bu Yeni, disimak dulu, nanti baru dibantah. Lanjut. Oke, lanjut Bunda Rama, lanjut. Nah, kita lihat ya, hanya ada satu, terusnya malah nggak ada ini. Ya, Yohanes 1:1 aja Bunda. Pada mulanya adalah Itu Allah apa Theos itu? Ini aku buka Ustaz. Theos. Aslinya Theos. Bahasa Yunaninya Theos itu. Kita kasih dia pembelajaran gratis dulu. Nah ini. Jangan ngamuk-ngamuk, dikasih ajar dulu. Pak, kita ini nggak lagi di pasar menawar. Ini tengok ya. Nih. Ini di Bibelmu ada kata ini. Nih, kata Allah. Ini terjemahan ya, bersama-sama dengan Allah. Padahal kalian baca Allah tuh, padahal double L Allah. Nih, ingat nomornya ya, 2316. Kita ke bawah, lihat originalnya. 2316, ini originalnya nih. Nih, apa ini originalnya nih? 2316. Oke, segedein ya, Theos. Kita lihat terjemahannya Theos ya. Itu tempat sebab memang lagu udah tua. Mana dia terjemahannya? Kita masuk di terjemahannya. Apa itu Theos? Aduh, Ibrani Yunani. Ketawa. Sabar Bu ya, sabar, ini cobaan Bu. Iya, sabar, jangan merepet. Theos itu ini artinya Tuhan.
atau dewa. Ini kenapa jadi Allah? Tadi Allah kau tengok kan? Berarti Allah itu kau ambil, kau maling, ambil dari Al-Quran kami. Apa itu Allah? Oh, ada maling kita di buka sini. apa itu? Kita buka apa itu Allah? Nih, kita buka apa itu Allah. Tunggu dulu, ada maling di sini kah? Enggak ada maling. Mana malingnya? Mana malingnya? Enggak ada maling yang mengaku kan? Ya, tema ini saya mereaksi dari temanya si Lina Wijaya tadi. Nah, Yesus dengar adalah ya, Allah katanya. Bunda Yeni dan Bunda Bulolo. Ya, bacakan Bunda Rama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Nih, tadi udah dibuktikan Theos itu bukan Allah di situ. Umat Muslim itu ya, bukan umat Kristen, bukan ya, umat Muslim ya, berarti ya. Makanya kami bilang kau maling. Lanjut. Mana malingnya? Malingnya mana? Kontrak seli, kontrak seli kan KPR 11 Bunda Rahma. KPR 1411. Di situ kan ada kata dewa. Coba cek. Mana malingnya? Itu tadi Bu Yeni. Tema kita. Bu Yeni Mana malingnya? Tak mau ringkus malingnya. Allah Muslim. Biar enak kita bertanya. Kalau ini dibikin judulnya, nggak enak kita bertanya. Coba boleh saya bicara? Nggak usah membahas agamanya Kristen. Ini saya mereaksi judul ini. Sebentar. Saya klarifikasi ya. Ini saya kemudian mengklarifikasi atau mereaksi tema ini dari temanya Lina Wijaya tadi. Dia buka komal bahwa Allah itu Yesus bukan batu katanya. Makanya ketika itu saya juga mereaksi temanya Lina Wijaya itu bahwa Yesus adalah batu bukan Allah. Itu Yesus adalah batu bukan Allah. Nah ini saya hanya mereaksi dari komalnya si Lina Wijaya tadi bahwa Yesus adalah Allah bukan batu kan seperti itu. Maka saya mereaksi temanya bahwa Yesus itu batu bukan Allah gitu ya. Masih ada. Bentar suci bulo. Ini dengar ya. Ini dewa ya Bang Bunda ya. Mana oh iya di sini. Saya nggak bisa live. Ya itu artinya bisa dewa sama Tuhan. Nih dewa. Dewa di sini kita lihat ya 2316 2316 ya. Lihat ya cara belajarnya begini Bun ya Bunda Yeni sama Bunda Bulu Lolo di 2316. Kita lihat 2316 bahas